Kalau suasana hati lagi nggak enak, ambil kopi yang ada hatinya. Ambil hatinya kopi kenangan, enakin nongkrongnya. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu. Selamat malam, selamat datang di The Westin Hotel Jakarta. Perkenalkan, nama saya Imron, saya petugas keamanan yang bertugas malam hari ini dan akan memberikan safety briefing secara singkat. Hotel ini sudah dilengkapi dengan fire life safety equipment. Di antaranya alat pemadaman api ringan, smoke detector, sprinkler, public announcement speaker, hydrant, dan emergency response team standby selama 24 jam penuh. Jika terjadi emergency, Bapak Ibu harap tenang dan tidak panik. Petugas emergency response team kami akan mengarahkan Bapak Ibu ke pintu keluar terdekat menuju assembly point. Saat ini Bapak Ibu berada di ruang East Java Ballroom atau lebih tepatnya di lantai dasar dan pintu keluar terdekat berada di setiap sudut lantai ini. Untuk assembly point kami berada di Jalan Epicentrum Selatan atau lebih tepatnya di depan lobi hotel. Saya informasikan untuk malam hari ini kami tidak ada latihan evakuasi. Jika terjadi gempa bumi, sebaiknya Bapak Ibu melakukan 3 hal berikut. Drop, cover, and hold. Sebagai informasi tambahan, untuk musola kami terletak di lantai mezanin dan toilet berada di area foyer ballroom. Lalu smoking area kami berada di lobby east ground floor. Ruangan ini tidak tercover oleh CCTV. Dimohon untuk tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan. Terima kasih atas kepercayaannya telah memilih hotel kami untuk melaksanakan event malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas. Five, four, three, two, one, zero.
Selamat datang di East Java Ballroom Hotel Westin Jakarta. Inilah malam anugerah pemenang Indonesia Entrepreneur Challenge 2024. Kita sambut Onat dan Boy Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Anda semua yang telah hadir malam hari ini. Baik, sebelumnya izinkan kami menyapa para tamu undangan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam dan selamat datang untuk Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Selamat datang Bapak. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau yang mewakili. Selamat datang. Dan selamat malam dan selamat datang untuk Bapak Haji Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia atau yang mewakili. Tentunya juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada jajaran Direksi Tempo Media Group. Dan selamat datang juga untuk para Dewan Juri, boleh kita berikan tepuk tangan, serta seluruh tamu undangan hadirin sekalian. Tentunya kami berdua di sini ingin mengucapkan selamat datang di The Westin Jakarta dalam acara Indonesia Entrepreneur Challenge tahun 2024. Senang sekali hari ini kami berdua diberikan kesempatan untuk memandu acara yang sangat dinantikan setiap tahunnya. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri, saya Onat dan rekan saya. Dan saya Boy Ibrahim, tentunya mohon izin boleh saya pantun sedikit Bapak? Boleh. Ya. Jalan-jalan bersama Sisi. Cakep. Pulangnya beli buah kuini. Cakep. Kalau bukan karena IEC, saya nggak mau nge-MC di sini. Luar biasa dedikasinya, Boy. Terima kasih. Tapi aku juga ada pantun untuk membalas pantun kamu. Ada? Ada dong. Apa itu pantun? Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu ya. Loh, kamu belum pantun aja udah cakep. Ya? Terima Iya. kasih. Oke, jalannya masih sama Sisi. Cakep. Pulangnya beli kayu jati. Ih, cakep. IEC selalu di hati. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Memang IEC ini acara yang bergengsi ya. Karena malam hari ini adalah momen yang sangat spesial Bapak Ibu hadirin sekalian. Di mana kita berkumpul untuk merayakan semangat kewirausahaan dan memberikan ruang kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Betul sekali Boy, dan acara ini hadir sebagai wadah bagi para entrepreneur muda Indonesia untuk menunjukkan produk-produk kreatif dan juga inovatif mereka. Serta untuk mengembangkan ide-ide brilian dalam menghadapi tantangan dalam dunia usaha. Dan tentunya yang terpenting acara malam hari ini Indonesia Entrepreneur Challenge 2024 didukung penuh oleh 3 kementerian strategis. Yaitu Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta dukungan dari Orbitin Indonesia. Dan selain itu, acara pada malam hari ini juga didukung oleh beberapa sponsor. Untuk itu kami ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bank Mayapada, Acer Indonesia, Bank BJB, Paragon Corp, serta Kopi Kenangan yang memberikan dukungan sehingga acara ini dapat berlangsung. Boleh saya minta tepuk tangannya kepada para sponsor yang jasanya sudah sangat luar biasa ya Boy ya. Betul sekali, dan juga kami ingin informasikan bahwa di belakang sana ya ada tempat duduk Bapak Ibu di belakang
Bapak Ibu duduk ya, terdapat booth Acer, ini luar biasa. Di mana khusus untuk hari ini ada spesial promo untuk para pelaku UMKM yang hadir. Spesial malam hari ini. Seperti tab yang saya pakai ini dari Acer. Kalau nggak pakai Acer, saya nggak mau nge-MC di sini. Tetap ya. Menarik sekali Boy, dan sebelum tentunya kita masuk ke momen spesial pada malam hari ini, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian kita. Mereka menciptakan lapangan kerja, membuat inovasi, dan membawa perubahan nyata di tengah masyarakat. Dan melalui acara ini, kita ingin memberikan dukungan penuh kepada mereka agar terus maju dan berkembang. Dan baiklah, langsung saja kita akan memulai acara malam hari ini. Pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama PT Tempo Inti Media Harian, yaitu boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Maiki Sofyansyah. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Terima kasih sudah berkenan hadir. Beliau ini padat banget hari ini. Kita bolak-balik kontak, akhirnya alhamdulillah beliau menyempatkan diri hadir di acara ini, sehingga mudah-mudahan kita menjadi lebih hidup acara pada malam hari ini. Saya ingin sampaikan juga terima kasih, salam hormat pada Ibu Ika Kusuma Permatasari. Ini Deputi Bidang Sumber Daya yang mewakili Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno. Lalu yang mewakili Bapak Saifullah Yusuf, Bapak Rahmat Kusnadi. Selamat datang Pak. Lalu Bapak Iketut, Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Juga Bapak-bapak, para pejabat kepala daerah yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi tetap saja saya menyampaikan salam hormat dan hangat.
Terima kasih. Malam hari ini untuk kali kedua sebetulnya Tempo menyelenggarakan Indonesia Entrepreneurship Challenge. Ini 2 tahun terakhir lompatannya luar biasa karena inisiatif ini sebetulnya dulu dimulai sebelum COVID. Kita mulai dengan Young Entrepreneur Challenge. Tapi karena tertunda COVID, lalu tahun lalu dimulai lagi. Alhamdulillah kita dapat dukungan dan kerjasama yang luar biasa dari Kementerian UKM, Koperasi dan UKM, lalu Kementerian Pariwisata, juga Kementerian Sosial, dan kolaborasi kita juga dengan Orbitin. Ini salah satu kelompok usaha yang selalu jalan dengan Tempo. Alhamdulillah, maka perluasan kegiatan itu menjadi lebih optimal, termasuk mulai melakukan penjaringan dengan berbagai daerah-daerah di seluruh Indonesia. Tahun ini saya dilapori ada 62.000 UKM yang masuk dalam pantauan jaringan di kegiatan ini yang diseleksi, dan beberapa di antaranya alhamdulillah berhasil dijaring, diseleksi, dan malam ini mungkin akan mendapatkan apresiasi. Mereka mewakili kelompok-kelompok UKM usaha kecil yang kreatif dan potensial untuk didorong menjadi pemain yang lebih besar. Bapak dan Ibu, acara ESI malam ini bukan hanya sekedar memberi apresiasi, karena semua yang terjaring dalam seleksi yang mendapatkan apresiasi akan dapat aktivitas lanjutan. Mereka akan dapat pendampingan, assisting, ada akselerasi untuk penguatan kapasitas manajemen, strategik, segala macam yang nantinya akan dilakukan bersama-sama oleh Tempo, Orbitin, dan Kementerian pendukung. Saya kira itu, saya tidak lupa sebagai sambutan tentu harusnya tidak perlu lama. Saya ingin menyampaikan terima kasih sebetulnya kepada seluruh pendukung kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan support Anda akan membuat kegiatan UKM dan entrepreneurship di Indonesia menjadi lebih besar, tumbuh lebih cepat, dan menjadi lebih kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus kepada Bapak Meiki Sofiansyah atas sambutannya. Baik. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan hangat kepada Bapak Teten Mas Duki. Kami persilahkan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Meiki Sofiansyah, Direktur Tempo Inti Media Harian. Bapak Ali Baham, Gubernur Papua Barat. Yang saya hormati Ibu Ika Kusuma, PLH Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf, Mas Budi Setiarso, Mas Wahyu Jatnika, dan juga perwakilan dari Kementerian Sosial, Menteri paling muda, hari ini 1 bulan 9 hari, tapi akan lanjut ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya hanya ingin memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Info Media Digital atas terselenggaranya Indonesia Entrepreneur Challenge 2024 yang menjadi wadah dalam menumbuhkan wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Entrepreneurship atau kewirausahaan menjadi sektor esensial dalam perekonomian negara, di mana anak muda memainkan peranan penting di dalamnya. Ada sebanyak 64,69% dari total
populasi penduduk kita, yaitu anak muda. Dan 73% diantaranya mereka menunjukkan minat untuk menjadi wirausaha. Ini data Google dan Temasek di tahun 2022. Jadi tepatlah program entrepreneur ini untuk menjaring anak-anak muda yang ingin berusaha, kita bantu pengembangan usahanya. Nah, saya melihat bahwa apalagi kita dalam sekarang ini juga punya agenda, punya cita-cita ingin menjadi negara kaya, negara berpendapatan tinggi di 2045. Nah, kalau kita pelajari rata-rata negara berkembang yang mau masuk menjadi negara berpendapatan tinggi itu biasanya entrepreneurnya itu 4%. Nah, kita hari ini baru 3,47% persentase kewirausahaan kita. Jadi coba kita bandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura. Singapura penduduknya 5 juta kira-kira. Tapi entrepreneurnya ada 8,76%. Nah, sedangkan Malaysia dan Thailand juga udah 4,5%. Kita tuh 3,47%. Negara-negara maju rata-rata 12%. Ya, wirausaha. Jadi kita masih jauh nih. Itu. Maka kami punya target tahun ini mudah-mudahan bisa 4%. Ya. Nah, maka karena itu kita ingin menargetkan rasio kewirausahaan ya di tahun ini jadi 9% dan menjadi 8% pada tahun 2045. Nah, ini penting karena struktur ekonomi kita sekarang ini kan didominasi oleh mikro. Mikro itu 96%. Di seluruh dunia juga sebenarnya struktur ekonomi itu didominasi UMKM. Di negara-negara APEC itu rata-rata 96,6%. Ya. Jepang, Korea itu 98% lah. Kita 9,9%. Jadi kalau struktur kita itu di atas usaha besar, di bawah gemuk adalah mikro, di tengah kosong, hollow. Jadi kecil dan menengah itu kecil sekali persentasenya. Nah, walaupun begitu Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Kalau kita lihat jumlah startup, kita bicara anak muda, kita bicara startup digital, itu kita di dunia itu ranking 6. Jadi ada sekitar 2.600 startup. Ini mengalahkan Jerman, mengalahkan Prancis. Ya, ini startup ranking tahun ini. 69,2% didirikan oleh anak-anak yang berusia 25-38 tahun. Ya. Nah, tren pertumbuhan wirausaha membaik. Di tahun 2023 terdapat 20,56% wirausaha muda, meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2022. Ya, sebesar tahun 2022 itu cuma sebesar 19,48%. Ini data BPS. Nah, jumlah pemuda yang memilih untuk wirausaha sendiri juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, ini juga trennya cukup baik. Menurut saya ini bisa menjadi tonggak kita, fondasi kita untuk menyongsong Indonesia negara maju. Nah, memang yang perlu dilahirkan itu tadi saya suruh dengan Pak Meki. Kita harus melahirkan entrepreneur baru dan ekonomi baru. Ya, ekonomi kita kan nggak beranjak dari sawit dan tambang yang paling besar. Nah, UMKM-nya ya kuliner. Nah, tadi saya katakan strukturnya sama lah. 97% Indonesia lapangan kerja disediakan UMKM, di mana-mana kita hampir segitu. Tapi yang membedakan UMKM kita itu pertama tidak produktif, tidak kompetitif. Kedua, UMKM kita disconnected dengan usaha besar dengan industri. Paling terhubung dengan usaha besar itu di retail. Warung-warung jualan produk Unilever, produk Garuda Food, produk Indofood dan lain sebagainya. Tapi di produksi kita lemah, kita kalah dengan Vietnam. Vietnam udah 24,6% UMKM-nya menjadi bagian dari rantai pasok industri. Nah, sehingga
di sana kalau terhubung dengan market, terhubung dengan teknologi produksi modern, ya, terhubung dengan inovasi. Itu. Nah, kalau kita UMKM-nya disconnected. Nah, ini yang saya kira kalau kita mau menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita 30.000 US dollar pada tahun 2045, hari ini kita 5.600, kalau tidak ada peningkatan kualitas UMKM kita, ya mungkin kita gagal menjadi negara maju. China menjadi negara maju butuh waktu 40 tahun. Nah, kita udah 30 tahun. Sanggup nggak 10 tahun ke depan kita berpendapatan tinggi? Kalau kita tidak bisa mengubah struktur ekonomi kita yang sekarang didominasi oleh mikro yang tidak produktif, informal, di bawah UMR dan sebagainya. Nah, karena itu kan Bank Dunia sudah menyarankan Indonesia harus segera menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas. Waktu forum CEO forum di IKN saya bicara mengenai ini, ya ada dua pilihan. Ya, untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, terutama untuk the middle job, ya middle class job. Itu ya memang kita harus, pertama adalah kita memberikan kemudahan investasi untuk masuknya industri manufaktur yang labor intensif, yang bisa nyerap lapangan kerja. Nah, yang kedua, ya menurut saya adalah bagaimana melakukan hilirisasi dengan UMKM. Nah, kami mencoba membuat hilirisasi itu dengan pendekatan teknologi modern. Kami bangunkan pabrik-pabrik kecil yang mengolah sumber-sumber daya alam kita yang lebih ya ada hasil kebun, ada hasil pertanian, hasil tambang, komoditi kelautan yang selama ini kita baru impor ekspor raw materialnya. Nah, ini kita harus pakai teknologi. Nah, pendekatan teknologi McKinsey juga sama menyarankan untuk pengembangan usaha yang lebih produktif, yang lebih kompetitif, baik di pasar dalam negeri maupun global, memang harus pendekatannya teknologi produksi modern dan digitalisasi. Nah, digitalisasi ini juga bukan hanya sekedar di e-commerce-nya, di jasa keuangannya, tapi di sisi produksinya, di backbone ekonominya. Nah, ini yang kita harus lakukan. Ya, China, waktu kami presentasi model rumah produksi bersama yang kami lakukan sebagai piloting di Peru, ada 3, ternyata China juga melakukan hal yang sama. China, Peru, Indonesia. Nah, cuma China ini kan dia bikin UMKM-nya 200 klaster dan dia bangunkan pabriknya itu nilainya 200 miliar dan bisa dikelola oleh perorangan. Nah, kami cuma ada yang 15 sampai 25 miliar gitu satu pabrik, ya, dikelola oleh koperasi. Nah, tapi yang paling populer yang dari Indonesia, karena kalau dari Cina itu banyak negara yang nggak bisa model seperti itu, ya. Tapi intinya memang itu pemerintah harus hadir dan membangun inovasi teknologinya itu memang harus pemerintah yang nyediain. Kalau UMKM ditunggu sampai mereka bisa membeli peralatan produksi modern itu omong kosong. Ya, saya kira kalau ada yang membaca buku The Nation Failed, ya bangsa-bangsa yang gagal. Dulu kan yang dituding bangsa yang gagal itu karena bangsa yang miskin kan di negara tropik, ya kan? Detan tropik itu panas, banyak penyakitnya dan lain sebagainya, cepat telah kan gitu. Ternyata ini keliru karena justru peradaban dunia itu diawali dari negara-negara tropik. Ya, Angkor Wat, di kita ada Candi Borobudur, di Indian juga peradaban modern. Tapi hari ini orang-orang kaya kan, negara-negara kaya ada di negara tropik dan subtropis kan, daerah-daerah dingin gitu. Nah, tapi ini dibantah. Ternyata transformasi kepada teknologi produksi modern itu yang membuat itu negara kaya. Coba aja kalau kita di pertanian dari dulu, dari saya kecil udah dipikul masih pakai cangkul begitu kan. Nah, ini kita harus bertransformasi. Nah, tidak bisa UMKM itu bisa. Sekarang, nah yang kedua pembiayaannya.
Pembiayaan untuk UKM di Indonesia itu desain kebijakannya, UMKM itu hanya dipandang sebagai buffer ekonomi. Ya, sebagai ekonomi subsisten, ekonomi yang hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya kritik nih, saya otokritik pemerintah. Jadi bekas dari LSM masuk pemerintah ya saya nggak bisa berubah. Jadi saya kritik juga, saya sering berdebat dan lain-lain. Sekarang semua pembiayaan mikro di dunia ada di Indonesia. Ya, tapi hanya untuk supaya bisa bertahan aja. Modal kerja dalam jangka pendek, ya nggak mungkin dia punya saving bisa menambah peralatan produksi, nambah skala usaha, itu hampir nggak mungkin. Karena itu struktur kita kan nggak berubah puluhan tahun ya begini aja struktur ekonomi kita. Nah, ini yang harus kita rubah. Ya, saya usulkan misalnya KUR 10 tahun aja sudah 1.800 triliun. Tapi ada 30 juta UMKM yang belum terhubung ke perbankan. Kredit perbankan di Indonesia itu hanya 20% untuk UMKM. Bayangkan segitu aja udah nyediain lapangan kerja 97%. Share terhadap PDB udah berapa? 60%. Industri kan mengalami deindustrialisasi. Puncaknya dari 2008 kan tinggal 18%. Padahal perbankan kita 80% ke korporasi. Share terhadap PDB-nya kan cuma gedean UMKM yang hanya 20%. Coba kalau kayak di Korea 84% kredit perbankan itu untuk UMKM. Nah, jadi ini yang membuat kita nggak berubah-berubah. Nah, maka saya usulkan seperti KUR, sekarang saya sedang mengusulkan supaya pakai inovatif credit scoring. Apa itu credit scoring? Karena bank selama ini hanya ngelihat track record histori kredit. Nah, bagaimana kalau 30,7 juta UMKM belum terhubung ke bank? Mau dilihat track recordnya apa? Mau dilihat histori kreditnya nggak ada kan? Nah, sehingga di 140 negara mereka sudah menggunakan data alternatif, data telco sama data pembayaran listrik. Nah, dengan begitu itu yang dilakukan oleh fintech di Indonesia. Fintech bisa memberikan bantuan ke UMKM sebesar 2 miliar tanpa agunan. Nah, sementara bank kami membuat kebijakan 100 juta tanpa agunan juga nggak jalan. Ya. Kalau pakai agunan nggak bisa, fintech nggak pakai agunan. Nah, jadi selain perbankan, saya juga melirik ada banyak industri keuangan juga yang sebenarnya menyasar UMKM. Nah, tapi ini memang OJK harus melonggarkan. Ya, fintech bisa sampai 10 miliar, tapi kan dibatasi hanya 2 miliar. Security crowdfunding, mereka juga saya gandeng untuk membiayai UMKM yang dapat vendor atau menjadi vendor pemerintah. Kita kan udah di Undang-Undang Cipta Kerja 40% belanja APBN itu harus untuk produk lokal dan UMKM. Nah, biasanya UMKM nggak punya modal kerja tuh, minder dia untuk ikut pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Nah, saya coba gandeng dengan Aludi, dengan SCF, Security Crowdfunding. Mereka bisa kasih 10 miliar, tapi kan kurang pengadaan di pemerintah gede-gede kan. Nah, mereka minta OJK-nya boleh nggak ngizinin sampai 50 miliar gitu kan. Nah, saya juga gandeng, nah kalau ada itu pasti UMKM mau ikut pengadaan di pemerintah. Ya. Karena UMKM gitu, modal kerjanya nggak ada. Sementara pembayaran dari pemerintah harus sudah selesai barangnya baru dibayar kan gitu. Ya nggak akan ketemu gitu. Ini yang saya address di Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa. Ya kalau UMKM DP duluan gitu lah. Karena itu di Amerika juga untuk produk pangannya dia pakai pre-financing. Di ijon, dibayar dulu pemerintahnya setahun di depan. Nah, UMKM kita juga harusnya seperti itu. Jadi ini harus di-reform ini. Saya udah pelajari, saya 5 tahun belajar di Fakultas UMKM ini. Saya tahu nih kelemahan-kelemahannya. Ya. Ini harus di-reform. Nah, saya juga gandeng dengan, kan gini, kenapa sih korporasi itu cepat sekali tumbuhnya, UMKM stagnan?
Nah, salah satu sumber pembiayaan korporasi besar itu kan di pasar modal. Di pasar modal itu keunggulannya dengan di bank itu apa? Kalau pasar modal, kalau rugi, ya dividennya nggak dibagiin. Kalau kita pinjam ke bank, rugi nggak rugi, belajar cicilan. Jadi nggak ada untuk bernapas untuk ini. Nah, saya lirik SCF. Kita kan udah bikin tuh dengan Bursa Efek sekarang itu sejak 2001 ada papan akselerasi. UMKM yang dengan aset 50 miliar itu bisa IPO. Nah, rupanya sedikit juga yang punya 50 miliar itu asetnya, ya. Korporasi udah sekitar 800-an kalau nggak salah. UMKM baru 44 yang IPO. Ya, terakhir saya IPO itu minuman kekinian Teguk, ya lumayan lah, udah. Tapi banyak. Nah, saya gandeng yang 20, 30 tuh ternyata juga nggak ada. SCF cuma boleh urunan 10 miliar kan, ya nggak dapet. Nah, sekarang saya pikir gimana kalau UMKM-nya kayak itu bikin holding yang mungkin asetnya hanya 10 miliar holdingnya IPO, nah dia dapat pembiayaan. Nah, ini lagi saya grill ya, ini teman-teman ini. Ya, ini sebuah ide. Jadi intinya ini memang harus ada reform, harus ada reformasi dari model pembiayaan. Kalau seperti sekarang saya yakin kita tidak bisa. Karena tadi kan yang harus 96 sampai 98% di dunia itu memang UMKM. Berarti kalau kita mau menjadi negara maju, UMKM-nya dibikin menjadi lebih produktif, lebih kompetitif. Gitu. Ini poinnya. Nah, jadi sekali lagi untuk mencetak entrepreneur ini harus menjadi entrepreneur baru. Kalau melahirkan lagi tukang bakso lagi, warung lagi, melahirkan itu kue ekonominya nggak bertambah, pembaginya makin banyak. Jadi yang dibaginya makin kecil. Jadi, nah saya di kementerian kami ada program Entrepreneur Hub. Ini memang kita ada docking sekitar 500 startup digital. Kita hubungkan, ya kita sedang bangun lah dengan inkubator ada di kampus. Kita coba terus gampang. Kita lihat model di Korea, model yang bagus di Belanda juga, Jepang. Yaitu memang si startup itu harus berbasis riset. Jadi BRIN itu harus menjadi bagian dari penciptaan entrepreneur. Karena kalau tanpa riset, produk-produknya ya nggak akan kompetitif. Gitu, nggak akan ada inovasi teknologi. Gitu. Nah, di penelitian-penelitian kita itu di kampus banyak hanya untuk naik pangkat. Ya, saya udah beberapa kali datang ke BRIN, mana hasil penelitian BRIN yang bisa kita komersialisasi. Ini para startup, idenya bagus, tapi nggak ada hasil riset yang mau bikin produk apa segala macam. Di Belanda, di Jepang, di Korea, kalau ada startup baru akan diuji inovasi produknya apa. Permintaan dunianya ada nggak? Sanggup kompetitif nggak? Gitu. Nah kalau kita kan hanya lihat kiri kanan jual apa ya bikin itu ya, nggak begitu. Nah jadi membangun startup tuh startup teknologi berbasis riset. Berarti risetnya harus bisa dikomersialisasi, melahirkan industri. Ya bukan hanya untuk naik pangkat gitu. Nanti dosennya juga kelasnya ya kelas gitu aja gitu kan. Nah, saya udah datangin semua nggak ada. Saya nemu hanya di Makassar. Di Makassar di Unhas ada dosen meneliti rumput laut yang bisa diproduksi untuk menghentikan pendarahan kalau lagi operasi gigi. Nah sekarang udah dikomersialisasi. Nah saya nyari lagi nggak ada. Kemana-mana saya ke kampus yang hebat-hebat nggak ada. Nah kita juga perlu inkubator. Karena untuk melahirkan entrepreneur itu harus dipilih telur yang baik, yang fertil, dierami, dibesarkan. Nggak bisa hanya pelatihan sepintas lalu gitu. Ya itu yang sering dilakukan oleh di kementerian-kementerian ini. Petani dilatih dari mulai cara nanam, mengolah, memproduksi, memasarkannya. Semua udah petaninya nggak berpendidikan, hidupnya susah, dilatih macam-macam.
Lama-lama nanti pakai celana dalam di luar dia. Ya, jadi Superman. Nah, sekarang itu harus bangun ekosistem bisnis. Kami beberapa model. Ya petani ya mengembangkan produktivitas pertaniannya, peternakannya. Mengolah hasilnya nanti pihak lain. Memasarkan, mengaksesnya itu lain. Nah, karena itu kita bikin sekarang koperasi multi pihak. Nah, sekali lagi tantangan kita menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju kita harus menambah entrepreneur baru yang punya daya saing global. Termasuk juga produknya inovatif. Dan ini harus didukung oleh sistem pembiayaan, kebijakan investasi, dan juga tentu dikaitkan dengan afirmasi pemerintah untuk memberikan akses kepada teknologi produksi modern. Sekali lagi saya memberikan apresiasi untuk IAC, dan ini saya kira kalau tempo udah masuk ke sini, insya Allah lah pasti dikerjain serius. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan dan terima kasih kepada Bapak Teten Mas Duki yang sudah memberikan sambutannya malam hari ini. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Untuk sampai pada acara puncak malam hari ini tentu saja bukanlah hal yang mudah. Mulai dari memilih dan menentukan siapa penerima penghargaan Indonesia Entrepreneur Challenge. Dan ini pastinya melalui proses penjurian yang sangat ketat. Seperti apa proses penjuriannya? Marilah bersama-sama kita simak video berikut ini. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Baru saja kita menyaksikan rangkaian kegiatan IEC 2024.
mulai dari proses pemilihan dan juga penjurian hingga sampai pada acara puncak malam penghargaan ini. Betul sekali Boy, dan melalui tayangan tadi kita juga sudah bisa melihat ada beberapa tahap penjurian ya. Bahkan ada juga workshop. Tetapi untuk mengetahui lebih dalam seperti apa proses penjurian yang dilakukan dan apa saja kriterianya akan dijelaskan melalui paparan Dewan Juri yang akan dipaparkan langsung oleh Ketua Dewan Juri IEC 2024 yang juga merupakan Direktur PT Info Media Digital Tempo.co. Kita berikan aplaus kepada Bapak Wahyu Diatmika, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya atas nama Dewan Juri yang lain untuk melaporkan proses penjurian yang kita lakukan pada IEC 2024 yang puncaknya kita akan saksikan para pemenang yang malam ini. Jadi Indonesia Entrepreneurs Challenge ini adalah event yang ketiga. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Meki, yang memang kita lakukan setiap tahun sebagai sebuah gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas entrepreneur dalam berbagai bidang usaha, sekaligus untuk menciptakan sebuah standar kualitas kewirausahaan di Indonesia. Ada 3 objektif utama yang kita harapkan terjadi dari kegiatan ini. Kita ingin UMKM bisa go digital, juga go global dan bisa bankable. Jadi tadi Pak Menteri sudah menjelaskan dengan sangat lengkap apa saja yang harus kita lakukan ke depan. Saya kira arahan tadi akan menjadi pegangan kami untuk kegiatan IEC ke depan. Terima kasih banyak Pak Teten. Untuk partisipan dari IEC pada tahun ini ada mewakili 37 provinsi, tidak hanya publik dan mahasiswa, tapi juga yang dikirimkan oleh para pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Terima kasih banyak para kepala daerah, Pak Gubernur Papua Barat salah satunya yang juga aktif mengirim UMKM binaannya untuk mengikuti, juga para kepala daerah yang lain yang hari ini hadir. Kami mencatat ada peningkatan 7% dari peserta tahun lalu. Tahun lalu ada 58.000, tahun ini 62.000. Jumlahnya cukup fantastis karena memang kami menjaring tidak hanya secara organik melalui media sosial, tapi juga dikirimkan oleh para Pemda yang menjadi mitra Tempo dalam penyelenggaraan IEC setiap tahunnya. Proses penjuriannya tadi sudah disampaikan di video, jadi kita mulai dari bulan April, Agustus kita mulai diskusi dengan para Dewan Juri. Dewan Jurinya selain dari Tempo dan Orbitin juga dari 3 kementerian, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dari sekitar 62.000 di tahap pertama itu kita pilih 200 besar, kemudian dikurasi lagi menjadi 100 dan kemudian ada workshop untuk kemudian memilih berdasarkan 3 kategori utama ini. Jadi harus usianya maksimal 40 tahun, usahanya sudah berjalan minimal 1 tahun, punya rencana bisnis yang konkret ke depan, dan kemudian juga harus representatif dari seluruh daerah di Indonesia. Ada 9 kategori usaha yang muncul dari proses penjurian. Ada fashion, digital, agrobisnis dan lingkungan, kuliner, ini paling banyak pesertanya Bapak Ibu. Kemudian perawatan tubuh dan kosmetik, pendidikan, teknologi terapan, energi baru dan terbarukan, terakhir alat rumah tangga dan produk kreatif. Dalam proses penjurian kami melihat kreativitas dan terutama pertumbuhan omset, juga penggunaan strategi pemasaran yang tepat, penggunaan teknologi digital, dan juga dampak usaha bagi lingkungan dan dalam konteks SDGs. Itu yang dilihat oleh para Dewan Juri, dan dari situ kita melihat ada 100 finalis yang terpilih. Ada seleksi pemenang dan malam ini kita akan mengumumkan 30 besar dari 100 itu.
Dari 30 besar itu akan ada 3 juara umum, 1, 2, dan 3 yang memperoleh skor tertinggi. 30 besar itu kami pilih dari yang passing grade-nya lebih dari 8. Jadi dari semua dewan juri diakumulasi, yang passing grade-nya lebih dari 8 adalah yang menjadi 30 besar. Kemudian nanti akan diumumkan juga juara umum pemerintah daerah yang mitra UMKM binaannya terbanyak masuk 100 besar akan terpilih menjadi juara umum dari kategori Pemda. Di luar itu kami juga akan memberikan 2 apresiasi kategori khusus kepada Pemda yang membina UMKM skala mikro yang unik, memiliki dampak sosial yang signifikan, serta ada kategori khusus UMKM penerima pena dari Kementerian Sosial. Jadi pahlawan ekonomi Nusantara juga ada beberapa yang kami nilai layak untuk mendapatkan apresiasi. Ini juga belum akan menjadi akhir dari rangkaian AIC. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur kami, Pak Meki. 100 besar ini akan kami teruskan dengan workshop bersama mitra dan juga beberapa pakar untuk menguatkan strategi bisnis mereka ke depan. Harapannya nanti terakhir kita akan membuat sesi investor pitching yang kami akan adakan di ujung program akselerasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita sambut 30 besar AIC 2024. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan dan terima kasih untuk Bapak Wahyu Diatmika yang sudah memberikan pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mengumumkan siapa saja yang akan menerima penghargaan pada malam hari ini. Betul sekali Onat. Dan untuk diketahui apresiasi malam hari ini diberikan untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang telah berupaya semaksimal dalam memajukan potensi daerahnya. Dan juga pemerintah daerah yang mendorong keberhasilan UMKM di daerahnya masing-masing. Betul sekali Boy, dan apresiasi ini diberikan oleh Tempo sebagai wujud dukungan dan penyemangat kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha untuk terus melaju demi Indonesia maju. Dan kami informasikan kembali bahwa di belakang sana, di belakang tempat duduk Bapak Ibu semua terdapat booth Acer ya yang kita pakai sekarang iPad-nya. Dimana khusus untuk hari ini aja ada promo spesial, tentunya hanya untuk malam hari ini kepada para pelaku UMKM yang sudah hadir. Betul sekali. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Tiba saatnya kita akan masuk ke acara utama. Yakni pembacaan peraih penghargaan Indonesia Entrepreneur Challenge tahun 2024. Dan untuk kategori pertama yang akan kami bacakan adalah kategori teknologi terapan. Selamat untuk Agritrons dari Kabupaten Bondowoso. Dan juga selamat kepada Siap Indonesia dari Kabupaten Karanganyar. Selamat kepada Fisgator dari Kabupaten Bondowoso. Selamat kepada Uma Indonesia dari Kabupaten Aceh Besar. Dan selamat untuk Zen Multimedia Indonesia dari Kabupaten Purwakarta. Kategori selanjutnya yaitu kategori agrobisnis dan lingkungan. Selamat untuk Biki dari Kabupaten Bogor. Dan juga selamat kepada Ujung Jurang Farm dari Kabupaten Manokwari. Dan kategori selanjutnya yaitu kategori energi baru dan terbarukan. Untuk itu kami mengucapkan selamat untuk Biogel dari Kota Surabaya. Dan juga selamat kepada STB Pellet dari Kota Madiun.
Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan kami mohon untuk seluruh penerima penghargaan kategori teknologi terapan, kategori agrobisnis dan lingkungan, serta kategori energi baru dan terbarukan, kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Baik, kami undang untuk naik ke atas panggung dari Agritrons, Kabupaten Bondowoso. Dipersilakan juga naik untuk Siap Indonesia, Kabupaten Karanganyar. Dan juga kami persilahkan dari Fish Gator, Kabupaten Bondowoso. Dan juga nanti kita akan tersambung melalui Zoom. Ada Uma Indonesia dari Kabupaten Aceh Besar. Dan juga kami mengundang untuk naik ke atas panggung Zen Multimedia Indonesia dari Kabupaten Purwakarta. Dan kami persilahkan untuk mungkin ada dari Pemda ya, pemerintah daerahnya untuk bisa mendampingi ke atas. Kemudian juga kami mengundang kepada pemenang dari kategori agrobisnis dan lingkungan dari Biki Kabupaten Bogor. Dan juga nanti kita akan tersambung via Zoom yaitu dari Ujung Jurang Farm dari Kabupaten Manokwari. Kemudian untuk kategori energi baru dan terbarukan kami undang untuk naik ke atas panggung Biogel dari Kota Surabaya. Dan STB Pellet dari Kota Madiun. Dan juga kami persilahkan kepada pemerintah daerah dari daerah masing-masing yang mungkin hadir pada malam hari ini. Kami persilahkan untuk mendampingi, boleh maju untuk naik ke atas panggung mendampingi UMKM yang terpilih dan keluar menjadi pemenang. Betul sekali dan mungkin ini adalah sebuah kebanggaan tentunya ya. Betul. Dan ini adalah kebanggaan untuk daerah masing-masing yang dimana juga semakin memotivasi teman-teman UMKM ini untuk membangun perekonomian di daerah masing-masing. Betul seperti sekali, itu ya. Onat. Dan juga nanti kita akan tersambung via Zoom karena memang ada satu hal dan lainnya untuk tidak bisa hadir malam hari ini ya. Yaitu tepatnya nanti kita akan terhubung via Zoom dari Kabupaten Aceh Besar, ada Uma Indonesia. Dan juga kita juga akan terhubung melalui Zoom dari Ujung Jurang Farm, Kabupaten Manokwari. Baiklah dan juga tentunya kami mohon kesediaan dari Direktur Utama Bank Mayapada dan juga perwakilan dari Tempo Media Group Bapak Meki Sofyan untuk naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan. Kami persilahkan kepada perwakilan dari Tempo Media Group Bapak Meki Sofyan untuk naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan di kategori yang pertama ini. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kategori teknologi terapan. Baik, karena di kategori teknologi terapan tadi juga sudah dimenangi oleh Uma Indonesia, Kabupaten Aceh Besar. Apakah mungkin malam hari ini ada pemerintah daerah dari Kabupaten Aceh Besar yang mungkin bisa mewakili? Juga kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Begitu juga dari Ujung Jurang Farm, Kabupaten Manokwari. Jikalau ada pemerintah daerah dari Aceh Besar maupun Manokwari, kami persilahkan untuk juga naik ke atas panggung. Iya, ini momen yang luar biasa, kebanggaan dari kita lihat ya, apresiasi, bentuk penghargaan yang tidak terhingga tentunya atas kerja keras teman-teman, usaha yang luar biasa, dimana kalau kita sudah berusaha, bekerja keras pasti ada hasil. Hal baik yang menunggu ya. Oke, dari pemerintah daerah Manokwari ini ada Ujung Jurang Farm. Terima kasih Bapak sudah hadir dan mewakili. Iya. Karena memang untuk IEC 2024 ini tentunya partisipannya memang dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan tentunya pada malam hari ini juga hadir pemerintah daerah dari Manokwari, luar biasa sekali ya Boy. Betul?
Baik, mungkin kita akan foto bersama. Bapak silakan untuk berada di tengah, Pak. Dan juga Boy, di momen yang spesial ini kami juga turut mengundang Gubernur dari Papua Barat untuk boleh mewakili. Kami persilakan untuk juga naik ke atas panggung. Kita sama-sama akan mengabadikan momen malam hari ini. Ya, kami persilakan Bapak. Kami persilakan Bapak. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kategori teknologi terapan, kategori agrobisnis dan lingkungan, dan juga kategori energi baru dan terbarukan yang sudah menerima penghargaan malam hari ini. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilahkan untuk bisa kembali pada penerima penghargaan, juga kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, wah ini kita sudah tersambung via Zoom, yaitu dari Kabupaten Manokwari. Ada Ujung Jurang Farm. Halo. Oke, halo. Halo. Halo Bapak. Mendengar suara kita Pak? Ya, terdengar jelas. Wow, luar biasa. Selamat untuk Ujung Jurang Farm, Kabupaten Manokwari. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Pertama, puji Tuhan kami tidak menyangka bahwa Ujung Jurang Farm akan mencapai 30 besar. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan oleh ISC 2024 kepada kami untuk boleh berpartisipasi. Ujung Jurang Farm saat ini bergerak di peternakan ayam petelur, dan kami mengucap syukur karena berjalan dari 2019 hingga hari ini tahun 2024 semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Barat yang sudah hadir. Satu kehormatan bagi kami. Ujung Jurang Farm dari Manokwari boleh disebut, dan Bapak PJ Gubernur sendiri boleh menghadiri. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih. Ujung Jurang Farm bisa berdiri, berkembang. Salah satunya adalah karena adanya Papua Youth Creative Hub. Koordinator Umum Papua Youth Creative Hub kami pada malam hari ini juga menghadiri acara ini secara langsung, yaitu Pak Simon Tabuni, SSMA. Terima kasih sudah menghadiri juga langsung. Terima kasih juga kepada seluruh stakeholder yang memberikan dukungan kepada kami sehingga hari ini kami boleh masuk menerima penghargaan di 30 besar. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ujung Jurang Farm dari Kabupaten Manokwari. Selamat ya. Selamat. Dan juga tentunya tadi dari kategori teknologi terapan juga terhubung melalui Zoom. Juga kami ucapkan selamat kepada UMA Indonesia Kabupaten Aceh Besar. Betul Boy? Betul sekali. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para penerima penghargaan dengan kategori teknologi terapan, kategori agrobisnis dan lingkungan, serta kategori energi baru dan terbarukan. Baiklah, dan para hadirin tamu undangan, kita akan melanjutkan pembacaan penghargaan Indonesia Entrepreneur Challenge tahun 2024 untuk kategori selanjutnya, yaitu kategori Fashion. Kami ucapkan selamat untuk Kayana by Tia Oza dari kota Sawah Lunto. Dan juga selamat kepada Lampung Etnika, Kabupaten Lampung Timur. Selamat untuk Risha dari kota Jakarta Barat. Dan kategori berikutnya, yaitu kategori alat rumah tangga dan produk kreatif.
Selamat untuk Gentanala dari kota Jakarta Timur. Dan juga selamat kepada Elinor Jawori, Kabupaten Sukoharjo. Dan kategori berikutnya yaitu kategori perawatan tubuh dan kosmetik. Selamat kepada CV Shani Inovasi Berkah, Kabupaten Probolinggo. Selamat untuk Wangi Baik dari Kota Malang. Dan kepada penerima penghargaan kategori fashion, kategori alat rumah tangga dan produk kreatif, serta kategori perawatan tubuh dan kosmetik, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, kategori fashion yaitu ada Kayana by Tioza dari Kota Sawah Lunto. Dan juga Lampung Etnika dari Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Risha dari Kota Jakarta Barat. Dan mungkin ada pemerintah daerah yang hadir, kami persilakan untuk bisa mendampingi. Kemudian untuk kategori alat rumah tangga dan produk kreatif, kami undang untuk naik ke atas panggung Gentanala dari Kota Jakarta Timur. Kemudian Elinor Jewelry dari Kabupaten Sukoharjo. Dan juga untuk kategori perawatan tubuh dan kosmetik kepada CV Shani Inovasi Berkah, Kabupaten Probolinggo. Dan yang terakhir Wangi Baik dari Kota Malang. Kami persilakan sekali lagi yang sudah kami sebutkan namanya atau mungkin ada pemerintah daerah yang hadir malam hari ini, kami persilakan untuk bisa mendampingi para penerima penghargaan. Sekali lagi kami undang untuk naik ke atas panggung kepada seluruh pemenang. Dan juga tentunya kepada pemerintah daerah yang juga hadir pada malam hari ini yang mewakili daerah para pemenang boleh juga untuk ikut mendampingi. Dan kami mohon kesediaan perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Ika Kusuma Permanasari dan juga PLH selaku PLH Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, serta Direktur Pengembangan SDM Pariwisata yang mewakili Menparekraf dan perwakilan Tempo Media Group, Bapak Budi Setiarso untuk naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan untuk para penerima penghargaan dengan kategori fashion, kategori alat rumah tangga dan produk kreatif, serta kategori perawatan tubuh dan kosmetik. Biasanya kalau para perempuan ya ini yang namanya perawatan tubuh dan kosmetik pasti diserbu semuanya. Pasti ya. diserbu, apalagi kalau kita lihat produk lokal, skincare lokal sekarang juga sudah mendunia. Kalau kita jalan ke Singapura kita melihat ada produk Indonesia yang showcasing di sana itu luar biasa sekali ya. Betul sekali. Dan tentunya melalui IEC ini tentunya rekan-rekan UMKM akan terus mengglobal. Dan juga bisa berkembang ya. Betul sekali. Iya. Sekali lagi mungkin adalah sebuah kebanggaan juga ya untuk seluruh penerima penghargaan dan juga untuk pemerintah daerahnya masing-masing ya. Betul. Telah menerima penghargaan ini luar biasa. Dan juga ada kategori fashion nih Boy, yang artinya memang fashion ini juga salah satu sektor yang sangat dibanggakan dan juga unggul di ekonomi kreatif. Ya, kami persilakan Ibu boleh mengambil posisi di tengah. Kita akan foto bersama mengabadikan momen yang spesial malam hari ini. Sekali lagi boleh saya minta tepuk tangannya untuk penerima penghargaan kategori fashion, kategori alat rumah tangga dan produk kreatif, serta kategori perawatan tubuh dan kosmetik. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa Boy. Yap, betul sekali. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan para penerima penghargaan, Bapak Ibu kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Baik,
Masih banyak kategori-kategori lainnya Boy. Betul. Dan untuk selanjutnya ini tentunya kategori yang juga tidak kalah menarik ya. Dan di era zaman sekarang ini penting sekali sepertinya untuk menerapkan kategori ini. Langsung saja ini dia kategori digital. Selamat kepada Bangun Moto dari Kota Jakarta Timur. Dan juga selamat kepada My Eko dari Kota Malang. Dan selamat untuk PT Mulia Kusuma Group dari berdigital.com. Dan kami juga akan membacakan kategori berikutnya. Yaitu kategori pendidikan. Selamat kepada Sanggar Mbah Guru dari Kabupaten Lamongan. Dan juga selamat kepada PT Media Kreatif Indo Nusantara dari Kota Balikpapan. Dan selamat untuk Link Produktif dari Kota Cilegon. Baik, dan kepada penerima penghargaan kategori digital serta kategori pendidikan kami persilakan untuk naik ke atas panggung dimulai dari kategori digital. Kami undang untuk naik ke atas panggung kepada Bangun Moto Kota Jakarta Timur. Kami persilahkan kalau misalnya memang malam hari ini dari pemerintah daerah yang hadir, kami persilahkan untuk bisa mendampingi. Kemudian My Eko dari pemerintah daerah Kota Malang. Kemudian juga PT Mulia Kusuma Group dari Pemda dari berdigital.com. Kemudian kita undang juga kategori pendidikan Sanggar Mbah Ayu dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Dan juga PT Media Kreatif Indo Nusantara dari pemerintah daerah Balikpapan. Oke, persilakan yang namanya sudah kita panggil. Boleh naik ke atas dan sekali lagi kalau memang ada kepala daerah atau perwakilan dari pemerintah daerah yang hadir malam hari ini boleh ikut mendampingi para penerima penghargaan. Dan kita lanjutkan untuk kategori pendidikan masih ada Link Produktif dari pemerintah daerah Cilegon. Ya, kami persilakan. Kalau sudah. Baik. Kami mohon kesediaannya perwakilan dari Acer Indonesia, Ibu Madeleine Kusuma, Narko Manager Acer Indonesia, dan perwakilan Tempo Media Group, Bapak Sebastian Kinat Maja, untuk bisa naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan kita melihat untuk kategori digital dan kategori pendidikan ini menjadi begitu penting untuk kemajuan bangsa ya Boy ya. Betul, menggunakan teknologi digital harus berpendidikan. Betul, jadi korelasinya benar-benar nyambung banget antara satu kategori dengan kategori yang lain. Betul, dan orang yang berpendidikan pasti memanfaatkan teknologi digital. Sebaik-baik mungkin. Seperti kita sudah menggunakan digital ya. Menggunakan Acer ya, kita melihat membantu kita dalam membawakan acara IEC 2024 ini. Betul. Memudahkan kita jikalau misalkan memang ada revisi, ada update, langsung masuk di sini Boy. Jadi kami mohon untuk Ibu Madeleine Kusuma, kalau Acer bikin acara kita lah MC-nya. Oke, ya. Mungkin boleh nanti dicek lagi ya. Dan yang pasti ini sekali lagi sebuah kebanggaan untuk mereka dan juga pemerintah daerah yang telah hadir, yang telah mendampingi untuk menerima penghargaan malam hari ini. Dan kalau kita lihat bahwa para pemenang penghargaan, peraih penghargaan dari IEC 2024 ini mewakili pemerintah daerah masing-masing, membawa harum nama daerah masing-masing. Jadi ketika balik ke daerahnya, ke Makassar, ke Balikpapan, udah bisa unjuk gigi Boy. Betul.
Dan kita melihat juga tentunya ini adalah wadah untuk rekan-rekan UMKM agar terus melaju dan juga mengembangkan ide serta konsep dan juga modal bisnis dari setiap karya mereka masing-masing. Dan sekali lagi juga ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya, semangat yang positif untuk anak muda saat ini ya. Tidak hanya rebahan aja kerjaannya di kamar. Betul, ya. tapi harus mempunyai karya yang berinovasi. Kami persilakan Baik. Bapak, mungkin ada berada di tengah Bapak dengan Ibu ya, perwakilan dari Acer Indonesia dan Tempo Media Group. Mari kita abadikan momen yang spesial malam hari ini bersama dengan pemenang kategori yang Digital. sudah kita sebutkan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para penerima penghargaan dengan kategori digital Dan kategori pendidikan. luar biasa. Baik, terima kasih. Perwakilan dari Acer Indonesia dan Tempo Media Group kami persilakan untuk bisa kembali. Para penerima penghargaan juga kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Luar biasa sekali Boy. Onat, ini masih banyak kategorinya? Masih dong. Langsung aja kalau gitu. Masih banyak kategori yang akan kita bacakan lagi. Dan selanjutnya ini peraih penghargaan Indonesia Entrepreneur Challenge 2024 kategori kuliner. Silakan. Selamat kepada PT Juara Roti Indonesia dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Dan selamat kepada Miss Sehat Cempaka dari Pemerintah Daerah Kota Ambon. Selamat untuk Uni Kayo dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Dan juga selamat kepada Darmojo Ayam Panggang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Selamat Kasalen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Dan juga kami ucapkan selamat kepada Yan Sorghum dari Pemerintah Daerah Kota Mataram. Selamat untuk Taraban dari Pemerintah Kabupaten Bulungan. Dan juga selamat kepada Chicken Melo dari Pemerintah Daerah Kota Makassar. Untuk itu kami persilahkan para penerima penghargaan kategori kuliner untuk bisa naik ke atas panggung. Ada PT Juara Roti Indonesia. Dan juga kami undang dari Miss Sehat Cempaka, Pemerintah Daerah Kota Ambon. Uni Kayo dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Darmojo Ayam Panggang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kasalen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Yan Sorghum dari Pemerintah Daerah Kota Mataram. Taraban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Dan juga yang terakhir di kategori kuliner ini kami undang untuk naik ke atas panggung Chicken Melo dari Pemerintah Daerah Kota Makassar. Tidak heran bahwa di kategori ini banyak sekali yang menerima penghargaan karena memang kuliner ini menjadi favorit dimanapun ya. Menjadi favorit dan kita tahu bahwa Indonesia ini kulinernya begitu beragam sekali dengan keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Betul. Di setiap daerah pasti banyak tuh kuliner favoritnya ya. Betul. Dan kita lihat ini. Dan juga di momen yang spesial ini kami ikut mengundang naik ke atas panggung pejabat dari Kabupaten Sidoarjo. Kami persilakan. Penjabat Bupati Sidoarjo kami persilakan. Sudah hadir? Sudah oh ada. baik, terima kasih Bapak. Baiklah, kami mohon kesediaan perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Rahmat Kusnadi, Sosial MSI, dan juga Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kemensos Republik Indonesia, perwakilan Kopi Kenangan Hanya Untukmu, dan juga Tempo Media Group Bapak Anton Aprianto untuk naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan.
Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para penerima penghargaan dengan kategori kuliner ya. Mudah-mudahan mereka sukses untuk membuat masyarakat Indonesia lebih kenyang lagi perutnya dengan sajian favorit mereka masing-masing ya. Dan kalau kita berbicara mengenai kuliner, kuliner Indonesia ini juga sudah sangat terkenal sekali di kancah internasional ya. Betul. Bahkan menempati salah satu dari 10 top food in the world. Salah satunya ada rendang itu enak banget Wow. ya. Kamu tahu nggak kalau Apa? masalah makanan ayam apa yang paling kecil? Apa itu? Ayam suwir. Ayam suwir, itu Ya. salah satu makanan favorit aku juga. Dan aku juga pengen banget nyobain beberapa kuliner dari pemerintah daerah kabupaten yang memang sudah menjadi pemenang pada malam hari ini. Penasaran juga ya Boy? Kapan-kapan nanti kita main lah ya ke kota Mataram ya, kemudian ke Pasuruan. Ke kota Ambon. Sidoarjo. Ada kota Makassar juga. Yang paling dekat sih Bekasi kayaknya ya. Bekasi besok boleh ya, besok langsung kita cus ke sana. Betul. Makassar juga nanti kita akan ke sana. Soto Makassar enak. Coto Makassar. Soto apa coto sih sebenarnya? Biasanya sih biar agak cute mungkin ya, jadi coto. Coto Makassar. Berarti coto pakai naci dong. Baiklah, luar biasa sekali tentunya untuk kategori kuliner dan masih banyak kategori yang nanti akan kita bacakan Boy. Betul. Dan sekali lagi yang pasti ini sebuah penghargaan yang membuat mereka bangga dengan hasilnya ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa dikembangkan terus. Membuat Indonesia lebih maju lagi dengan kuliner-kulinernya. Wow. Wow. Kita melihat juga para peraih penghargaan IEC 2024 ini juga nanti akan dengan sangat bangga balik ke daerah mereka masing-masing membawa piala dari IEC 2024. Kami persilakan untuk mengambil foto bersama Bapak di momen yang sangat spesial pada malam hari ini. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu para penerima penghargaan dengan kategori kuliner atas pencapaiannya yang luar biasa. Baik, terima kasih Bapak, kami persilakan untuk bisa kembali. Para penerima penghargaan juga persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Oke Boy, tadi sudah diumumkan 30 besar yang mendapatkan penghargaan Indonesia Entrepreneurs Challenge 2024. Betul sekali Onat. Selain ada 30 pemenang yang sudah kita sebutkan tadi, ada juga penghargaan khusus yang diberikan kepada para UMKM yang pada kegiatannya berfokus pada inovasi. Serta memberikan dampak sosial seperti melibatkan kaum disabilitas dalam kegiatan produksinya. Baik, jadi kategori selanjutnya yang akan mendapatkan penghargaan Indonesia Entrepreneurs Challenge yaitu penghargaan khusus. Baik, ini dia penghargaan khusus kategori alat rumah tangga dan produk kreatif. Selamat untuk Menjarum dari Kota Padang, Sumatera Barat. Dan juga penghargaan khusus kategori kuliner. Selamat kepada Hirski Beef dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan selamat untuk Regan Coklat dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan juga selamat kepada Ayawata Nikiwar dari Kabupaten Teluk Bondama, Papua Barat. Dan ini dia penghargaan khusus kategori pendidikan. Selamat kepada PT FAM Inovasi Indonesia, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan dan kami harapkan untuk para penerima penghargaan khusus, kami persilahkan untuk bisa naik ke atas panggung.
Ada Menjarum dari Kota Padang, Sumatera Barat. Ada Hirski Beef dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Regan Coklat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan juga PT Farm Inovasi Indonesia dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan Ayawata Nikiwar dari Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Dan juga mungkin ada pemerintah daerah atau kepala daerah yang hadir. Kami persilakan untuk bisa mendampingi para penerima penghargaan. Ya, kami persilakan. Kami juga turut mengundang dari pemerintah daerah Kota Padang yang juga hadir pada malam hari ini. Kami persilakan untuk mendampingi UMKM yang terpilih. Dan juga pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, kami juga turut mengundang naik ke atas panggung mendampingi UMKM yang terpilih. Dan juga kami undang penjabat Gubernur Papua Barat untuk sekaligus juga mendampingi dalam prosesi penyerahan penghargaan di kategori khusus ini. Dan kami mohon kesediaan perwakilan Orbitin Indonesia, Bapak Memorianus Amazihono dan perwakilan Tempo Media Group, Bapak Ali Nur Yasin untuk naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan. Kami persilahkan. Ya, luar biasa memang di kategori khusus ini terbagi lagi, yaitu ada penghargaan khusus kategori alat rumah tangga dan produk kreatif ya. Kemudian penghargaan khusus kategori kuliner dan penghargaan khusus kategori pendidikan. Dan tentunya juga ini belum selesai, Boy. Akan ada juga pembacaan untuk peraih penghargaan selanjutnya yang nanti akan kita saksikan bersama juga. Betul? Iya. Oke. Dan juga tentunya sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, malam yang spesial hari ini jangan lupa untuk diabadikan ya. Betul sekali. Karena memang momen-momen jarang seperti ini ya, kita harapkan acara seperti ini sebulan sekali lah. Jangan setahun sekali ya. Ya. Benar, jadi kita UMKM pun semakin semangat untuk terus mengembangkan bisnisnya masing-masing ya. Betul. Tentunya. Karena tujuan dari IEC 2024 ini juga ingin mengajak para UMKM terus mengembangkan model bisnisnya sehingga nanti memudahkan mereka untuk ekspor, Boy. Jadi memudahkan juga untuk teman-teman ini sekaligus melakukan inovasi terhadap karya mereka. Betul, apalagi kalau produk kita ini bisa go internasional, dikenal di luar negeri sana ya. Oke. Dan tentunya masih ada awarding session selanjutnya yaitu kategori yang juga khusus ya. Tapi nanti akan kita bacakan setelah kategori ini dan menarik sekali bahkan di IEC 2024 dan juga tahun-tahun sebelumnya itu ada piala bergilir juga, Boy. Nanti, yang nanti juga akan kita umumkan. Dan akan digilir ke siapa nih ya? Siapa ya kira-kira? Pemerintah daerah siapakah kira-kira? Baik, kami persilakan dari Orbitin Indonesia dan Tempo Media Group, kami persilakan untuk bisa foto bersama, mengabadikan momen yang spesial malam hari ini. Boleh agak sedikit mengambil 2 langkah ke depan Bapak Ibu untuk foto bersama. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus untuk kategori khusus. Dengan kategori alat rumah tangga dan produk kreatif, kemudian penghargaan khusus kategori kuliner dan penghargaan khusus kategori pendidikan. Baik, boleh dikepalkan tangannya Bapak. Baik, semangat. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Janji kamu bilang masih ada kategorinya? Tentu saja, Oke. karena kategori khusus ini tidak hanya satu, Boy. Jadi masih ada kategori khusus lagi yaitu kategori khusus program PENA. Yaitu kategori khusus berkolaborasi bersama program PENA Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini dia.
selamat untuk Paradise Shiatsu dari Cimahi, Jawa Barat. Dan juga selamat untuk kategori kuliner kepada Serua Snack Kota Depok, Jawa Barat. Dapur Lucy dari Kota Depok, Jawa Barat. Dan juga selamat kepada Kedai Palusi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan Putri Keripik dari Medan, Sumatera Utara. Baik, untuk seluruh penerima penghargaan kategori khusus program Pena, kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Ada Serua Snack dari Kota Depok, Jawa Barat. Ada Dapur Lucy dari Kota Depok, Jawa Barat juga. Kedai Palusi dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan Paradise Shiatsu dari Cimahi, Jawa Barat. Dan yang terakhir kami mengundang Putri Keripik dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan sekali lagi untuk pemerintah daerah mungkin dari Jawa Barat maupun Sumatera Utara yang mungkin hadir pada malam hari ini. Kami persilakan untuk mendampingi dan naik ke atas panggung. Mungkin kami mengundang pemerintah daerah Kota Bekasi untuk bisa bergabung. Untuk mendampingi penerima penghargaan. Program khusus Pena. Ya, khususnya ini dari Kedai Palusi ya. Memang Kedai Palusi ini dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Baik, dan kami mohon kesediaan perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Ketut Supena MSI. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Kemensos Republik Indonesia dan perwakilan Tempo Media Group, Ibu Ade Lisnasari untuk naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan. Baik, ini juga menjadi kategori khusus program Pena. Ada 5 penerima kategori di kategori ini ya. Ada dari Kota Depok, Jawa Barat, Betul. Kemudian Kota Bekasi, Cimahi. Dan juga Kota Medan, Sumatera Utara. Tapi kalau kita lihat ini dari Provinsi Jawa Barat ya. Mendominasi di kategori Pena ini. Betul. Dan luar biasa sekali tentunya untuk kategori khusus program Pena ini adalah kolaborasi bersama dengan program Pena Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baik, kami persilakan Ibu Bapak boleh kita mengabadikan momen spesial malam hari ini. Boleh 2 langkah maju dan 1 langkah ke kiri. Ya. Biar fotonya center. Baik, sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian boleh kita berikan tepuk tangan untuk penerima penghargaan dengan kategori khusus program Pena. Baik, terima kasih. Untuk perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga dari Tempo Media Group. Kesediaannya sudah memberikan penghargaan, para penerima penghargaan juga dipersilakan untuk bisa kembali ke tempat. Baiklah Boy, kita akan lanjut ke penghargaan selanjutnya. Dan tentunya ini tidak habis-habis ya Boy penghargaannya. Betul. Karena kita akan mengumumkan penerima penghargaan yang akan menjadi juara 1, 2, dan 3 Indonesia Entrepreneurs Challenge 2024. Boleh saya minta tepuk tangan ya Bapak Ibu? Semangatnya semakin penasaran siapakah nanti akan menjadi juara
1, 2, dan 3. Kita mulai dari mana dulu nih anaknya Boy? Dari bismillah dulu kayaknya. Bismillah, Ya. lalu juara 3, juara 2, dan juara 1. Boleh? Betul, boleh dong. Alright, nah penerima penghargaan juara 3 Indonesia Entrepreneurs Challenge 2024 Adalah selamat untuk Siap Indonesia Kabupaten Karanganyar. dan terbaik kedua Bangun Moto dari Kota Jakarta Timur. Dan penerima penghargaan juara 1 Indonesia Entrepreneurs Challenge 2024 Agritrons dari Kabupaten Bondowoso. Kami persilahkan pada penerima penghargaan juara 1, 2, dan 3. Kami persilahkan untuk bisa naik ke atas. Ya. Mana dia? Kalau ada perwakilannya kita hitung sampai 5. Kalau nggak ada berarti hangus ya. Enggak ya? Enggak bisa Enggak, ya? jangan dong. Kita undang kembali untuk juara 1 Agritrons dari Kabupaten Bondowoso. Juara kedua ada Bangun Moto dari Kota Jakarta Timur. Dan juara 3 ada dari Siap Indonesia dari Kabupaten Karanganyar. Iya. Masih satu lagi. Agritrons ini dari, Mas dari? Agritrons, oke. Bangun kita Moto. absen. Berarti untuk juara ketiga dari Siap Indonesia. Oke, silakan. Atau Pemerintah perwakilannya. daerah Kabupaten Karanganyar, kami persilakan. Atau yang mewakili. Ya, tidak ada? Oke, kalau gitu nanti akan kita kirim aja. Ya. Baiklah kami mohon kesediaan dari perwakilan Tempo Media Group. Bapak Wahyu Diatmika untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan kepada pemenang. Baik, ini dia juara kedua. Ada Bangun Moto, luar biasa. Pria yang menggunakan batik hitam dan merah. Senyumannya manis sekali. Sebuah kebanggaan juga untuk dia. Masih muda, kreatif. Kreatif, inovatif. Cewek mana yang gak mau kecantol dengan doi? Klepek-klepek langsung, Ih, Boy. Pasti. Dan wow. Dan mendapatkan uang tunai senilai 15 juta rupiah. Wow. Dan juara pertama. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Agritrons. Dari Kabupaten Bondowoso dengan hadiah uang tunai 25 juta rupiah. Luar biasa. Baik. Ini bisa dijadiin modal lagi sepertinya Boy ya untuk Betul. mengembangkan usahanya. Betul, Bangun Moto udah senyum-senyum aja tuh kayak pengen beli kamera baru kayaknya nih. Sama lensa tele kayaknya. Wow. Oke, persilakan Bapak untuk bisa foto bersama. Boleh dikasih lihat hadiahnya, ya plakatnya juga boleh kasih lihat ke kamera. Ya. Luar biasa sekali. Juara 1, 2, dan 3. Ini kita bisa melihat bahwa apresiasi ini begitu besar ya. Baik, terima kasih kepada seluruh pemenang dan Bapak Wahyu juga. Masih ada satu pose lagi sepertinya ya karena ini momen yang sangat spesial. Kami persilakan untuk mengambil foto kembali. Oke, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk juara pertama dari Agritrons Kabupaten Bondowoso. Juara kedua ada Bangun Moto dari Kota Jakarta Timur, yang tidak hadir ada Siap Indonesia dari Kabupaten Karanganyar. Baik, Boy. Yap, Onat.
Berikutnya kita akan membacakan peraih Piala Bergilir Indonesia Entrepreneur Challenge tahun 2024. Betul sekali Onat, ini adalah Piala Bergilir menjadi simbol bahwa event ini simultan digelar setiap tahunnya. Dan Piala Bergilir ini menjadi puncak prestasi pemerintah daerah sehingga terus bersemangat membina UMKM di daerahnya masing-masing agar terus berprestasi. Dan langsung saja kita bacakan peraih Piala Bergilir Indonesia Entrepreneur Challenge tahun 2024 diberikan kepada Selamat untuk Bapak Iwan Kurniawan STMM selaku penjabat Wali Kota Malang. Dan tentunya sebagai tokoh penggerak UMKM dalam ajang Indonesia Entrepreneurs Challenge tahun 2024. Kepada Wali Kota Malang, Bapak Iwan Kurniawan STMM, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya baik, luar biasa. Dan kami mohon kesediaannya Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki, serta perwakilan dari Tempo Media Group, Bapak Meiki Sofyansyah, untuk bisa naik ke atas panggung dan menyerahkan Piala Bergilir yang tentunya membanggakan. Baik, ini dia Piala Bergilirnya yang memang setiap setahun pindah dari tangan ke tangan. Betul, dan ini benar-benar sangat prestigious sekali ya. Yap. Kalau kita lihat, kalau memang sudah bisa bawa pulang ke daerah masing-masing itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa, Boy. Betul. Dan juga kita melihat bahwa di momen yang spesial kali ini tentunya juga merupakan motivasi untuk kita semua ya. Mungkin tahun depan ada beberapa pemerintah daerah di sini yang mungkin bisa mendapatkan Piala Bergilir ini. Harus terus berjuang dan bekerja keras tentunya. Betul, contohnya seperti Bapak Iwan Kurniawan. Terima kasih Bapak Iwan Kurniawan dan kami mohon untuk foto dulu ya. Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Iwan Kurniawan STMM selaku pejabat Wali Kota Malang yang sudah mendapatkan Piala Bergilir. Dan juga beliau sebagai tokoh penggerak UMKM dalam ajang Indonesia Entrepreneur Challenge tahun 2024. Baik, dan kami mohon Pak Teten dan juga Bapak Meiki untuk tetap stay di atas panggung karena kita akan mengambil foto bersama kembali. Bapak Teten dan Bapak Meiki mohon izin untuk tetap berada di atas panggung. Kami mengundang Bapak Budi Setiarso, kemudian Bapak Sebastian Kinatmaja, Bapak Wahyu Diatmika, kemudian Ibu Ade Lis Nasari dan Bapak Ali Nur Yasin dan Bapak Karis Tajudin, kami persilakan untuk bisa naik ya, kita akan foto bersama. Luar biasa sekali momen ini, tentunya hanya setahun sekali ya Boy. Sayang banget kenapa setahun sekali ya dibikinnya ya. Biar teman-teman ini mungkin bisa mempersiapkan dengan baik. Jadi, untuk proposal dan presentasinya di hadapan para dewan juri ya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus itu perlu proses ya. Baik, boleh satu langkah maju ke depan Bapak Ibu. Ya, kita ambil dengan gaya biasa dulu ya, kemudian mungkin tangan mengepal ke depan, tanda semangat dan terus maju. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin, boleh kami persilakan untuk berdiri, kita akan foto wifi bareng-bareng. Bersama dengan para pemenang dan juga finalis dari IEC.
Bapak Ibu, mohon maaf mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin. Kita akan melanjutkan untuk... Oke, mungkin kita mengundang para dewan juri yang sudah meluangkan waktunya menilai ya, memilah-milah ya. Untuk bisa naik ke atas kita akan foto bersama dengan para dewan juri. Betul, karena memang Oke. baik, kami mengundang para dewan juri untuk juga mengambil foto bersama di atas panggung. Kami undang kepada I Ketut Supena, kemudian Bapak Adi Dayan Fahmi dan juga Bapak Dr. Fahmi Akmal, kemudian juga Bapak Apsoro, Bapak Memorianus Amazihono dan juga Bapak Efri Ritonga. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kepada para dewan juri juga untuk mengambil foto bersama di momen yang sangat spesial malam hari ini. Ya, baik sekali lagi untuk para dewan juri, kami persilakan untuk bisa naik ke atas, kita akan foto bersama. Kami undang kepada Bapak I Ketut Supena, Bapak Adi Dayan Fahmi, Bapak Dr. Fahmi Akmal, Bapak Apsoro, Bapak Memorianus Amazihono, dan juga Bapak Efri Ritonga. Untuk kami persilahkan naik ke atas panggung dan mengambil foto bersama di momen yang sangat spesial malam hari ini. Kami persilahkan kepada para dewan juri yang sudah bekerja keras dalam proses penilaian untuk memilih para peraih penghargaan IEC 2024. Iya, kenapa kita mengatakan bekerja keras? Karena memang ini penilaiannya sangat ketat sekali, semuanya dari ribuan ya para peserta. Kalau aku nggak salah Boy, itu ada kurang lebih 65.000 Tuh, dari artinya, seluruh Indonesia. Betul ya, ini luar biasa apresiasinya untuk para UMKM, para kreatif planner yang masih muda-muda ya untuk ikut di ajang yang luar biasa spesial hari ini ya. Baik, kami persilakan sekali lagi mungkin dewan juri, yuk boleh naik ke atas. Kepada rekan-rekan media juga boleh bersiap tim dokumentasi untuk mengabadikan momen spesial malam hari ini, kami persilahkan. Baik, silakan mengambil foto bersama, izin kami pandu, 3, 2, 1. Kemudian kita balik 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh dewan juri. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, luar biasa. Sampai bertemu lagi nanti di tahun depan ya. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penerima penghargaan malam hari ini. Luar biasa sekali para pelaku usaha atau UMKM dan pemerintah daerahnya. Betul sekali Boy, dan tentunya penerima penghargaan ini bisa menjadi panutan untuk para pelaku usaha lainnya untuk bisa semakin berkembang lagi ke depannya. Dan seluruh kategori sudah kita bacakan. Demikianlah selesai sudah rangkaian Malam Penghargaan Indonesia Entrepreneur Challenge tahun 2024 ini. Dan tentunya kami ingin mengucapkan untuk seluruh pendukung acara, terima kasih banyak sponsor. Untuk itu kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bank Maya Pada, Eser Indonesia, Bank BJB, Paragon Corp, serta Kopi Kenangan yang memberikan dukungan sehingga acara ini dapat berlangsung. Dan kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki, dan juga para tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Tentunya juga dari perwakilan Kementerian, Kepala Daerah, serta Bapak Ibu Wirausaha. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga para penerima penghargaan malam hari ini bisa menjadi teladan dan inspirasi tentunya agar terus melaju untuk Indonesia maju. Dan sekali lagi Boy, kami ingin mengingatkan dan menginformasikan bahwa di belakang sana, di belakang tempat duduk Bapak Ibu terdapat booth Acer, di mana khusus untuk hari ini sampai tanggal 25 Oktober ada promo menarik buat para pelaku UMKM yang hadir pada acara hari ini. Baik, betul sekali, dan tentunya kami berdua pamit, saya Boy Ibrahim. Dan saya Onat, sampai bertemu dalam acara penghargaan
Selatan tahun 2025. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.